Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 21 November 2021 saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan, yaitu mengenai virus ganas di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, virus ganas di akhir zaman ini merupakan satu virus karier atau pembawa dari tanda Karagma 666. Saudara harus mengerti akan hal ini. Virus ganas yang akan muncul di akhir zaman ini bukan virus lahiriah, ya saudaraku. Virus bukan hanya sekedar virus atau yang menimbulkan penyakit lahiriah, tetapi ada virus dari pandangan spiritual, dari kacamata rohani. Kalau virus jasmani itu menimbulkan penyakit jasmani seperti campak, cacar, AIDS, kemudian flu burung, bahkan juga dengan yang akhir-akhir ini sangat marak, yaitu virus corona dengan berbagai macam varian yang bermunculan. Tetapi saudaraku, virus spiritual atau virus yang merusak rohani manusia, ini virus yang menyerang rohani manusia sehingga tubuh rohani manusia itu sakit, kemudian mengalami kematian rohani. Kalau virus jasmani itu hanya menimbulkan penyakit, kemudian kalau penyakit itu tidak tertolong kemudian akan menimbulkan kematian badan. Tetapi dalam hal ini, kalau manusia terkena virus jasmani itu, sekalipun dia sakit dan mati, dia masih bisa selamat jiwanya dan masuk surga. Tetapi virus yang secara rohani merusak rohani manusia, kemudian menimbulkan rohani seseorang itu sakit, dan puncaknya membuat orang mati rohani dan merasa tidak butuh Tuhan. Ini yang disebut kematian rohani, dan orang yang mati rohani ini tidak bisa selamat jiwanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang mati rohani itu tidak bisa selamat jiwanya. Orang yang terkena virus rohani yang saat ini akan saya jelaskan. Kalau virus jasmani saudara sudah paham tentunya, apalagi saudara yang berkecimpung di dunia medis, kedokteran dan sebagainya, saudara mengerti ada penyakit campak, cacar, AIDS, flu burung, kemudian virus corona dan lain sebagainya. Tapi virus rohani ini, saudaraku, akan membuat manusia rohani seseorang itu sakit. Kemudian kalau tidak tertolong oleh kuasa Tuhan, dia bisa mengalami kematian rohani, dan puncaknya orang yang mati rohani itu merasa tidak butuh Tuhan dan menjadi seperti manusia yang diharapkan oleh antikris di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun penebar virus maut, virus spiritual yang bertujuan merusak manusia rohani, itu adalah antikris dan nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengajarkan bahwa manusia itu tidak butuh Tuhan, bahwa di dunia ini Tuhan itu nggak ada. Menurut ilmu pengetahuan sains yang terkini tentang alam raya, ditemukannya bintang-bintang non jauh di sana, tentang usia alam raya, kemudian manusia malah nggak percaya lagi kepada firman Tuhan. Saudara, dari hal ini, saudaraku, kita harus belajar bahwa puncak hikmat manusia itu akan membawa manusia tidak mengenal Tuhan, dan itu berbahaya sekali. Itu virus yang akan dibawa oleh antikris di akhir zaman, yang akan membawa orang-orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Dunia itu kan usianya sekian juta tahun. Dunia itu masih ada sekian juta tahun lagi. Saudaraku, padahal di dalam Alkitab ini secara jelas Tuhan menciptakan langit dan bumi melalui periode-periodenya. Saudara, kemudian usia langit dan bumi, usia alam raya ini di dalam Alkitab bahkan sudah ada gambarannya, supaya hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan itu bisa mengerti. Tetapi dengan ilmu pengetahuan yang makin canggih, saudaraku, seolah-olah, saudaraku, atau bahkan ilmu pengetahuan yang begitu diyakini,
ini menganggap firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang tidak benar. Kemudian mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan dan akhirnya menjadi manusia-manusia jasmani, manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, jadi penebar virus rohani yang merusak rohani manusia itu adalah antikris dan nabi palsu. Roh antikris dan roh nabi palsu yang mengajarkan pada intinya bahwa manusia itu tidak butuh Tuhan, menciptakan berhala, yaitu keindahan dunia, kenikmatan hawa nafsu, kenikmatan harta dan dosa. Itu menjadi target ajaran dari antikris dan nabi palsu di akhir zaman, di mana untuk memenuhi segala macam keinginan hawa nafsu, nanti di akhir zaman akan didirikan satu tempat, satu sarana yang luar biasa yang disebut Babel besar. Satu kota yang penuh dengan jual beli hawa nafsu di sana. Seperti ditulis dalam Wahyu pasal 18 ayat yang ke-12 sampai 13. Berbagai macam barang dan jasa untuk pemenuhan nafsu manusia itu dijual di market akhir zaman itu. Bahkan dikatakan di sana bahwa nyawa manusia pun dijual di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan akses untuk masuk bisa menikmati fasilitas Babel besar, saudaraku, satu kota yang penuh dengan jual beli barang maupun jasa untuk pemenuhan hawa nafsu manusia, itu disebut Babel besar nanti, saudaraku. Untuk masuk akses ke sana itu manusia harus menerima tanda karakma 666, Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Saudara, saya beritahu, jadi virus yang ditebarkan oleh antikris, oleh roh antikris dan nabi palsu itu nanti pada puncaknya akan membawa manusia itu tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada malaikat. Maka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa antikris itu mulutnya penuh hujat, menghujat Allah. Tuhan dihujat, Tuhan nggak ada, nggak butuh Tuhan. Surga dihujat, kemah kediaman Allah dihujat, nama Tuhan dihujat. Dan semua yang ada di surga dihujat. Surga itu nggak ada, ayo kita ciptakan sekarang surga di bumi. Kenikmatan hawa nafsu sebagai target kehidupan kita itu nanti yang diajarkan oleh antikris maupun nabi palsu di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberitahu kepada saudara, karakter pemimpin itu menular, saudaraku, kepada pengikutnya. Kalau pemimpinnya itu garang, saudaraku, ini nanti pengikut-pengikutnya juga garang-garang begitu. Saudara bisa melihat deh, saudaraku, di dunia ini, saudaraku, ajaran-ajaran ataupun faham-faham teori-teori yang diajarkan oleh seorang pemimpin mungkin. Kalau pemimpinnya itu bersifat berkarakter garang, ini anak buahnya juga garang-garang, saudaraku. Bukan garangan ya, saudaraku, garang, mudah marah, dikit-dikit, wah. Saudaraku, kalau pemimpinnya itu banyak cabul, itu anak buahnya juga banyak cabul, saudaraku. Itu otomatis. Saudaraku, jadi apa yang dilakukan oleh pemimpin itu nanti akan, saudaraku, ditiru oleh siapa yang mengikutinya. Saudaraku, jadi penyakit rohani di akhir zaman juga begitu, saudaraku, karena antikris itu betul-betul manusia yang berkarakter buruk, memiliki 18 macam keburukan, dan keburukan itu nanti akhirnya akan ditransfer kepada pengikut-pengikutnya. Mereka akan memiliki sifat yang ganas, yang tidak tahu mengasihi, memiliki sifat yang egois. Saudaraku, nanti akan saya terangkan sifat-sifat antikris, virus-virus antikris yang ditebarkan untuk membuat manusia-manusia ini rusak akhlaknya, rusak mentalnya, sehingga menjadi pengikut antikris di akhir zaman. Menjadi orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, keberadaan surga, dan segala sesuatu yang di surga. Menjadi orang-orang yang mengikuti faham bahwa surga itu nggak perlu, kita harus menciptakan surga di dunia ini.
Ini fahamnya antikris loh saudaraku, yang seperti itu. Kemudian nanti bikin patung yang disuruh nyembah, disuruh supaya seluruh dunia ini menyembah. Ini teori-teori antikris seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beda ini dengan karakter pemimpin yang baik. Ini Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin yang baik itu juga akan menularkan, mentransfer kebaikannya, kekudusannya kepada semua orang yang mengikutinya. Kita akan melihat dahulu ini karakter pemimpin yang baik. Itu akan membuat pengikut-pengikutnya juga berkarakter baik. Saudaraku, ayo kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus itu pemimpin yang baik. Dia menularkan kebaikan-kebaikan, kekudusan-kekudusan, kesucian hidup kepada semua orang yang mengikutinya. Tetapi nanti, saudaraku, nabi palsu itu memiliki karakter yang bejat. Dia akan menularkan, saudaraku, mentransfer sifat-sifat bejatnya itu kepada pengikutnya. Sekarang kita akan melihat Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Ini karakter pemimpin kita, Tuhan Yesus Kristus, dan itu harus kita miliki. Sifat Tuhan itu harus tertransfer dalam diri kita sehingga kita memiliki satu sifat ilahi yang luar biasa. Dari gaya bahasanya, dari tindak tanduknya, tutur katanya, kita mencerminkan bahwa kita ini pengikut Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Amin, saudara. Jadi ini pengikut anak domba. Yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Dia memiliki karakter dan sifat seperti anak domba juga. Saudara, jadi pemimpin itu karakternya akan menurun kepada siapa yang dipimpinnya. Kalau saudara menyimak pemberitaan kitab Wahyu, saudara juga akan mengalami proses seperti apa yang saya alami, pertumbuhan rohani yang dahsyat, pertumbuhan berkat jasmani rohani yang luar biasa. Saudara juga akan mengalami lawatan mujizat-mujizat yang besar. Karena saudaraku, pemimpin itu, saudaraku, karakternya, sifatnya ini akan tertransfer, akan menular kepada orang yang mengikutinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Saudaraku, Tuhan Yesus mencintai satu keindahan musik surgawi, bahasa surgawi, bahasa roh. Kemarin sudah saya sampaikan denting kecapi, nyanyian baru yang bagikan desau air bah itu. Kalau sekarang ini bahasa roh. Saudaraku, saudara jangan menghakimi bahasa rohnya dia salah itu, jangan, saudaraku. Tetapi saudara juga jangan latah. Kalau tidak digerakkan Roh Kudus, jangan ngarang, saudaraku. Kalau mulutmu memang digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata-kata dalam bahasa roh, maka berkatalah. Itulah bahasa roh. Denting, kecapi, nyanyian baru, bahasa surga. Ayat yang ketiga, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. 144.000 orang ini bukan angka hurufiah. Sudah bolak-balik saya terangkan, ini adalah angka orang-orang yang selamat, yang menjadi mempelai, orang-orang yang ditebusnya menjadi mempelai Kristus. 144.000 itu adalah angka ketika, saudaraku, hari Israel diselamatkan dari perbudakan di Mesir, saudaraku, yaitu ada 144.000. Kalau saudara menyimak pemberitaan firman yang sebelum ini, saudara akan mengerti.
Israel itu diperbudak di Mesir itu selama 144.000 hari. Saudaraku, makanya 144.000 itu terkenang sampai akhir zaman menjadi angka keselamatan, angka mempelai, orang-orang yang diselamatkan dari bahaya Fir'aun akhir zaman, dari bahaya antikris akhir zaman. Kalau dahulu dari bahaya Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun, dari pengejaran Fir'aun sampai Fir'aun ditenggelamkan di Laut Tebero itu. Tetapi di akhir zaman 144.000 ini, saudaraku, ini adalah angka dari orang-orang yang diselamatkan dari bahaya antikris, dari bahaya yang diciptakan oleh antikris, dari virus-virus jahat yang ditiupkan oleh antikris di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat ini salah satu karakter dari orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang layak disebut mempelai, tidak sekedar mengikut dan percaya. Percaya itu selamat, sudah selamat, saudaraku. Tetapi untuk menjadi mempelai perlu ini, saudaraku, perlu karakter ini. Ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Perawan di sini berulang kali juga sampaikan, ini adalah perawan hati. Kalau perawan secara lahiriah tentunya tidak bisa, karena nanti yang menjadi mempelai Kristus itu baik bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah juga, saudara. Tetapi ini yang perawan adalah hatinya. Hatinya itu suci seperti perawan. Tidak diizinkan dimasuki oleh ajaran-ajaran yang membuat hatinya itu kotor dan tercemar. Dia memberikan hatinya itu dimasuki oleh benih dari mempelai pria, benih firman dari mempelai pria. Ini, saudaraku, hati-hati yang perawan itu seperti itu. Tidak membuka hati untuk cerita filsafat, saudaraku, yang tidak jelas asal-usulnya. Cerita-cerita yang gak menentu, saudaraku, bahkan kalau dipelajari makin dalam nanti membuat makin tidak percaya kepada Tuhan. Seperti misinya antikris itu menjadikan manusia gak percaya pada Tuhan, gak perlu surga. Surga dihujat, Tuhan dihujat, saudaraku. Itu visinya antikris seperti itu. Nanti Tuhan, saudaraku, di akhir zaman akan berkarya luar biasa. Sekalipun antikris menjadikan manusia-manusia di akhir zaman itu banyak yang tidak percaya kepada Tuhan karena menganggap Tuhan gak ada. Saudaraku, dengan ilmu pengetahuan yang begitu tinggi, Tuhan gak bisa dicarinya. Kemarin sudah saya sampaikan, mereka melintas langit, menjelajah samudra, menggali sampai ke dasar bumi, tapi mereka nggak temukan Tuhan. Akhirnya mereka ciptakan Tuhan-Tuhan sendiri, yaitu kenikmatan hawa nafsu di bumi ini sebagai Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mereka sama seperti perawan, hatinya itu perawan, tidak membiarkan hatinya itu dimasuki oleh hikmat-hikmat yang salah, hikmat-hikmat dunia yang membawa orang itu jauh dari Tuhan, tapi membiarkan hatinya ini terbuka dan dimasuki oleh firman Tuhan. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi pengikut Kristus itu begitu, memberikan hatinya ini untuk dimasuki oleh firman Tuhan, oleh hikmat Allah, bukan oleh hikmat dunia ini. Karena hikmat dunia ini dikatakan dalam satu ayat itu kebodohan bagi Tuhan. Bodoh hikmat dunia ini, saudaraku. Tetapi hikmat Allah ini luar biasa, nanti bisa mengubahkan saudara dari tubuh yang jasmania ini menjadi tubuh kebangkitan, tubuh astral, tubuh kemuliaan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang, itu akan diubahkan. 1 Korintus 15, 51, 52. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi itu tanda pengikut Kristus itu seperti itu. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus itu mengerti berkorban dengan pengorbanan yang sulung. Artinya kalau berkorban untuk Tuhan itu dipilihkan segala sesuatu yang baik. Saudaraku, bukan korban yang jelek-jelek. Kalau saudara mempersembahkan misalkan sesuatu, misal nggak usah sama Tuhan deh, saudaraku, sama Pak Camat, Pak Bupati, membawa sesuatu yang nggak baik saja, saudara misalkan memberikan satu persembahan kepada
itu nggak baik, saudaraku, tentunya pejabat dunia aja nggak berkenan, saudaraku, apalagi Tuhan. Jadi orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus itu diajari Tuhan untuk bisa memberikan korban-korban sulung, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dari dalam hidupnya, nyawanya, darahnya, akhirnya dia menjadi gembala yang baik. Dengan itu pula dia meneladankan supaya orang yang mengikutinya itu kalau berkorban yang baik, dipilih sing apik-apik gitu loh, saudaraku. Korban sembarangan, saudaraku, dilempar itu seperti kepada pengemis di pinggir jalan, itu sembarangan, pure sembarangan, runting gitu, saudaraku, itu sembarangan, saudaraku. Jadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus itu juga mereka yang mengerti korban-korban sulung bagi Allah. Sulung itu apa, saudaraku? Yang pertama, yang terbaik, biasanya seperti itu, saudara. Kemudian ayat 5, tanda selanjutnya, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Orang yang mengikut anak domba, pengikut Kristus itu di mulut mereka tidak berdusta, mereka tidak bercela, saudaraku. Saya kalau ditanya, saya nggak bisa jawab, saya diem saja, saudaraku. Kadang orang itu nanya ya macam-macam seperti zaman Tuhan Yesus. Itu ada yang nanya sungguh-sungguh pengen ngerti, itu juga ada, saudaraku. Tapi ada orang itu yang nanya seperti orang Farisi, nanya tapi pengen menjebak dan menjatuhkan Tuhan Yesus, itu ada. Kalau yang seperti itu saya diamkan, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita harus memiliki mulut yang tidak berdusta, mereka tidak bercela, saudaraku. Pengikut Kristus, karena Kristus itu juga tidak pernah berdusta, maka pengikut Kristus juga harus memiliki mulut yang tidak berdusta, mereka tidak bercela. Amin, saudaraku. Jadi karakter dari pemimpin ini akan ditransfer kepada pengikut-pengikutnya. Karakter Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang kudus, akan ditransfer kepada pengikutnya, sehingga pengikutnya memiliki sifat yang kudus juga. Karakter Tuhan Yesus yang bisa mempersembahkan segala sesuatu yang sulung bagi Bapa, ini juga ditransfer kepada umat-umat kekasihnya, kepada pengikutnya. Umat-umatnya akhirnya bisa juga memberi korban-korban bagi Allah, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus juga tidak ada dusta dalam mulutnya. Ini juga akan ditransfer kepada kita. Kita juga harus memiliki mulut yang tidak ada dusta, saudaraku. Jadi karakter pemimpin ini akan ditransfer kepada pengikut-pengikutnya. Mujizat-mujizat Tuhan yang dahsyat luar biasa itu akan ditransfer juga dalam hidup saudara, kalau saudara pengikut Kristus sungguh-sungguh. Bahkan kemuliaan-kemuliaan, pertolongan, Tuhan itu memiliki segala macam berkat. Dia Raja yang Maha Kaya, saudara. Itu pun akan ditransfer kepada saudara. Kalau saudara memang adalah milik Kristus, saudara itu memiliki pemimpin Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang harus kita pelajari ya, saudaraku. Sifat dan karakter pemimpin itu akan tertransfer kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini kaitannya dengan antikris di akhir zaman, saudaraku. Sedangkan antikris itu pemimpin yang murtad atau pembinasa keji, pendurhaka keji, saudaraku. Jadi antikris itu pemimpin yang murtad ya, saudaraku. Jadi benar dikatakan bahwa mereka itu berasal dari antara kita. Jadi kalau saudara bicara tentang antikris itu, saudara nggak usah deh menunjuk dari agama lain. Saya nggak suka begitu, saudaraku. Karena Alkitab sendiri menulis bahwa antikris itu dia datang dari antara kita, saudara. Tapi yang murtad, kalau dari kepercayaan lain tuh sudah kita, itu bukan ranah kita, dan ini tuh memang bukan, saudaraku, kita tidak berkewajiban untuk melakukan hal. Tapi yang harus kita ingatkan, antikris di akhir zaman itu munculnya dari antara kita, saudaraku, tapi orang-orang yang murtad. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Antikris itu pemimpin yang murtad dan pendurhaka keji. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab
sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Amin, saudaraku. Jadi sebelum hari Tuhan itu harus datang dahulu murtad. Orang-orang banyak yang murtad karena antikris itu orang yang murtad, saudaraku. Kemudian, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Antikris harus muncul dulu sebelum Tuhan Yesus itu datang. Jadi Tuhan itu nanti datangnya kepada mempelainya itu tidak seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria, layaknya mempelai pria yang memberitahu sesuatunya kepada mempelai wanitanya. Saudaraku, ayat yang keempat dari 2 Tesalonika 2, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ini karakter antikris. Kalau karakter Tuhan Yesus tadi kudus, kemudian tidak ada dusta dalam mulutnya, bisa memberikan persembahan sulung, saudaraku. Tetapi karakter antikris ini, saudaraku, dari 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 ini, karakternya itu murtad. Itu tidak butuh Tuhan, tapi mereka dulunya berasal dari antara kita, tapi murtad menjadi tidak percaya kepada Yesus Kristus lagi. Mereka menyelidiki seluruh alam raya, naik ke langit, menggali ke dasar bumi, menjelajah lautan, pulau-pulau, tapi dengan ilmunya justru membuat jauh dari Tuhan. Murtad. Itu antikris. Kemudian antikris itu disebut juga manusia durhaka. Manusia durhaka itu tidak bisa berterima kasih, menikam sahabat sendiri atau orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Ini karakter antikris seperti itu. Seperti Yudas karakternya, saudaraku. Jadi tidak mau berterima kasih atau disebut juga durhaka, saudaraku. Menikam sahabatnya sendiri, menikam orang yang pernah berjasa padanya. Ini seperti karakter Yudas. Ini karakter antikris, itu seperti itu. Durhaka, tidak bisa berterima kasih, saudaraku. Kemudian sombong dan meninggikan diri. Antikris juga meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Karena ketidakpercayaannya kepada kuasa Allah tadi, dia sombong. Aku yang hebat, dengan ilmuku, ilmu pengetahuanku bisa menguasai seluruh dunia. Dengan harta yang kumiliki, dengan tandukku bisa menguasai seluruh dunia. Itu antikris seperti itu, saudaraku. Kemudian yang keempat, karakter antikris itu pengen disembah dan gila hormat, saudaraku. Jadi ini kalau ada orang yang suka diberhalakan, suka dikultuskan, gila hormat, saudaraku, ini secara perlahan dia sedang dibawa oleh roh antikris kepada hal tersebut, saudaraku. Menjadi orang yang sombong dan gila hormat ini satu yang salah, ya saudaraku. Jangan ada pengkultusan. Meskipun di akhir zaman itu akan muncul hamba-hamba Tuhan yang disebut malaikat burung Garuda, Yesaya pasal 46. Kemudian di samping itu ada 7 bintang, 7 gembala, 7 hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat-jemaatnya di akhir zaman. Tapi sudah jangan mengkultuskan mereka. Jangan mengkultuskan malaikat sang surya itu. Jangan mengkultuskan 7 guru, 7 bintang itu, saudaraku. Mereka hamba yang dipakai oleh Tuhan, yang digenggam dalam tangan kanannya untuk menyatakan kehendaknya. Yang kita tunggu bukan malaikat sang surya, saudaraku, bukan malaikat burung Garuda, tetapi yang kita tunggu itu tetap Tuhan Yesus Kristus. Yang kita tunggu bukan 7 guru, bukan 7 bintang, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun bintang-bintang itu berdatangan, saudaraku, menggenapi rencana Tuhan, itu adalah atas kehendak Tuhan. Karena memang sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, nanti hamba-hamba Tuhan itu akan dipakai menjadi tangan kanannya. Saudaraku, jadi sebagai manusia, saudaraku, sehebat apapun saudara, memiliki kuasa apapun, seperti Petrus misalkan, jalan bayang-bayangnya sembuhkan orang, sudah jangan sombong. Sudah jangan menjadi
tinggi hati, kemudian gila hormat, saudaraku. Apalagi ingin dikultuskan. Sebab kalau menjadi ada pengkultus individuan, saudaraku, ini nanti menjadi satu kesesatan yang tidak kentara. Sudah perhatikan baik-baik akan hal ini. Kemudian Wahyu pasal 13 ayat 5, ini karakter dari antikris yang selanjutnya. Tadi karakter antikris itu murtad, tidak butuh Tuhan, manusia durhaka, tidak bisa berterima kasih, sifatnya seperti Yudas. Kemudian sombong, meninggikan diri, karena tidak menemukan Tuhan, akhirnya dia sombong sekali. Kemudian yang keempat ini suka disembah, artinya gila hormat, suka dikultuskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpesan ini pada hamba-hamba Tuhan, sekalipun kamu dahsyat seperti apapun dipakai oleh Tuhan, bayang-bayangmu sembuhkan orang, jangan mau dikultuskan. Saudara nanti akan jatuh. Sekalipun sudah dipakai oleh Tuhan menggembalakan ribuan jemaat, jutaan jemaat bahkan nantinya, jangan menjadi sombong. Jangan sampai terjadi pengkultus individuan. Karena itu salah satu karakter yang tidak baik dari antikris. Itu karakternya antikris loh, saudaraku. Suka dikultuskan, gila hormat itu, saudaraku. Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya, menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Amin. Saudara, jadi antikris ini karakternya, ini mulutnya penuh kesombongan. Pengikut-pengikut antikris juga gitu. Umok, saudaraku, sombong. Saudaraku, kemudian hujat. Ini Wahyu pasal 13 ayat 5. Mulutnya tuh penuh dengan hujat, dikit-dikit hujat. Hujat pemimpin, hujat presiden. Saudaraku, dikit-dikit menghujat begitu. Menghujat orang lain yang dia nggak kenal. Saudaraku, hujat. Ini karakter antikris, saudaraku. Jadi kalau orang, saudaraku, itu memiliki karakter hujat, saudaraku, ini anak buahnya juga akan begitu. Karena karakter pemimpin ini akan ditransfer kepada anak buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dia memiliki sifat yang sombong, beleleng banget, saudaraku. Kemudian senang hujat, petita-petiti, hujat sana, hujat sini, kayak bener-bener dewe begitu, saudaraku. Ini karakter antikris di akhir zaman, saudaraku. Menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Jadi karakter antikris sukanya menghujat. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Di akhir zaman memang dikasih satu masa oleh Tuhan untuk antikris ini berkuasa. Orang-orang yang sombong, mulutnya penuh hujat tadi, sama Tuhan dikasih, kalau bahasa Jawanya itu dihukum, saudaraku. Nah, wis kono 1260 dina kono berbuat sak karepmu, tapi bar kuwi diteni tak cekel. Tuhan begitu, saudaraku. Sana 3,5 tahun kamu merajalela di bumi. Sana 3,5 tahun, 42 bulan kamu berkuasa merajalela di bumi. Tapi lihat, akhir dari 3,5 tahun tuh kamu akan kutangkap. Tuhan tuh gitu, saudaraku, sama antikris. Ini sudah tertulis dalam firman, saudaraku. Kemudian, saudaraku, saya akan terangkan kepada saudara, antikris dan nabi palsu itu memiliki sifat dan karakter 18 macam kejahatan. Dan sifat itu akan menular seperti virus yang ganas kepada pengikut-pengikutnya di akhir zaman. Jadi antikris dan nabi palsu itu memiliki sifat dan karakter 18 macam kejahatan. Dan sifat itu
akan menular, akan ditransfer kepada pengikut-pengikutnya di akhir zaman seperti virus. Inilah yang saya sebut sebagai virus akhir zaman. Itu ternyata sifat jahatnya antikris yang nanti akan ditransfer kepada pengikut-pengikutnya. Seperti apa sifat jahat antikris itu? Yang jumlahnya itu ada 18. Saya hitung itu, saudaraku. Ini bukan kebetulan ya, saudaraku. Nanti terus saya dibilang, wah Pak Pendeta itu nyocok-nyocoknya ilmu cocokologi. Ya enggak, ini memang cocok, saudaraku. Ada 18 macam kejahatan. 18 itu 6 ditambah 6 ditambah 6. Nanti orang pasti bilang gitu. Tapi itu nggak penting deh, saudaraku. Bagi saya itu nggak penting. Ini bukan satu kebetulan juga, tetapi saudaraku, tapi itu nggak penting. Orang mau ngomong apa silahkan. Ada 18 macam kejahatan yang dimiliki oleh antikris, saudaraku. Dan ini bukan kebetulan kalau 18 macam kejahatan itu merupakan sifat-sifat antikris dan nabi palsu. Yang ternyata nanti angka dari antikris dan nabi palsu itu 666. Virus yang akan ditebarkan oleh antikris di akhir zaman itu adalah 18 kejahatan ini. Saudaraku, 2 Timotius 3 ayat 1-9. Saya akan bacakan, simak baik-baik ya. Ini 18 macam kejahatan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini menjelang kedatangan Tuhan artinya, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Saudaraku, di sini ada 18 macam kejahatan yang akan ditebar oleh antikris. Ini virus-virus yang akan ditebar, yang nanti akan mempengaruhi sifat karakter rohani manusia, sehingga manusia di akhir zaman itu rusak. Jadi yang merusak manusia itu bukan penyakit jasmani, saudaraku. Penyakit jasmani itu ringan. Saya katakan seperti itu karena kalau orang sakit kemudian mati secara badan, dia bisa selamat. Tetapi kalau seseorang itu, saudaraku, dimasuki oleh virus-virus kejahatan antikris ini, kemudian nanti dia menyangkal Tuhan, tidak percaya Tuhan, dia tidak selamat, saudaraku. Dia akan mengalami kematian kekal, masuk neraka kekal. Inilah makanya, saudaraku, virus penyakit rohani itu begitu berbahaya. Lebih berbahaya dari virus SARS, virus Corona, virus AIDS. Lebih bahaya dari itu, saudaraku. Saya beritahu, ini ada 18 varian, ya saudaraku. Kalau virus-virus itu bermutasi menjadi beberapa varian, tetapi kejahatannya antikris itu ada 18 varian, yang ini nanti akan ditransfer kepada setiap orang yang menjadi pengikut antikris. Sekali lagi ya saudaraku, ini 18 macam kejahatan. Ini bukan kebetulan kalau cocok, saudaraku. Antikris itu kan bilangannya di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 sampai 18 itu dikatakan 666, sementara 6 tambah 6 itu sama dengan 12, tambah 6 sama dengan 18. Nah, kebetulan kok ya ini dilalai 18, saudaraku. Virus penyakit rohani akhir zaman itu dilalai kok ya 18.
Saudaraku, anggap aja lah ini kebetulan ya, sentra apa-apa, saudaraku, tapi sebetulnya ini bukan kebetulan, saudaraku, ini satu rencana Tuhan. Pertama, saudaraku, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 tadi, virus penyakit rohani di akhir zaman itu, varian pertamanya itu mencintai diri sendiri. Jadi cinta diri sendiri, tidak bisa mengasihi orang lain. Saudaraku, ditiupkan. Antikris memiliki karakter ini, egois banget, saudaraku, cinta diri sendiri. Ini ditiupkan kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian yang kedua, membual. Membual itu ngarang, saudaraku. Nggak dapat penglihatan, ngaku dapat penglihatan, saudaraku. Nah, ini karakter yang tidak baik. Membual, ngedebus, saudaraku, bahasa Jawanya yang lebih tepatnya itu seperti itu, ngedebus ya, saudaraku. Ngedebus itu cerita yang ya membual lah, seperti itu, saudaraku. Nggak mendapat penglihatan, ngaku dapat penglihatan, saudaraku. Itu ngedebus, saudaraku. Kemudian menyombongkan diri itu tinggi hati, merasa lebih kaya, merasa lebih mampu, merasa lebih cerdik, merasa lebih pintar, saudaraku. Orang lain itu opo gitu loh, saudaraku. Kemudian ayat yang keempat, menjadi pemfitnah. Suka, saudaraku, kalau melihat orang tengkar itu suka. Jadi kawannya sendiri itu difitnah biar bertengkar, saudaraku. Menjadi pemfitnah itu suka. Ini varian dari virus rohani akhir zaman. Jadi roh pemfitnah itu satu varian khusus dari virus penyakit akhir zaman, virus penyakit rohani akhir zaman. Fitnah sana, fitnah sini, kawannya sendiri difitnah, saudaraku. Kemudian berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini, saudaraku, ini disebut durhaka tadi. Makanya antikris itu disebut pendurhaka keji, saudaraku. Orang yang durhaka itu artinya tidak tahu berterima kasih, seperti Yudas nggak tahu berterima kasih sama Tuhan Yesus, saudaraku. Sama guru gembalanya nggak bisa berterima kasih, nggak bisa menghormati, saudaraku. Ini karakter antikris, saudaraku. Kemudian yang ketujuh, tidak mempedulikan agama. Ini sudah mudah sekali diterjemahkan. Kemudian ayat 8, tidak suka mengasihi. Mengasihi itu enggak penting, saudaraku. Malah membenci, menebarkan kebencian. Benci sana, benci sini, saudaraku. Ini, saudaraku, menebarkan kebencian, saudaraku. Sudah mulai melihat deh, saudaraku, kalau ada video-video, saudaraku, video pendek yang menebarkan kebencian itu begitu viralnya, saudaraku. Seperti virus viral itu artinya, saudaraku. Virus itu menjadi viral, itu artinya kan dari kata-kata virus, artinya begitu mengganas, luar biasa. Kalau orang memberitakan kebencian itu, saudaraku, langsung viral. Tapi kalau firman Tuhan seperti ini, saudaraku, ya kalau bisa didengar oleh ribuan, ratusan ribu, jutaan, itu luar biasa, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang ke-9, tidak mau berdamai, saudaraku. Jadi sukanya bermusuh-musuhan, saudaraku. Ada masalah sedikit mungkin di jalan raya, senggol-senggolan, berkelahi dan lain sebagainya, cari-cari perkara, saudaraku. Tidak mau berdamai, saudaraku. Padahal Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, tetapi antikris itu, saudaraku, dia tidak suka berdamai, golek perkara, saudaraku, senengane itu, saudaraku. Kemudian ayat 10, suka menjelekkan orang. Nah, ini juga sudah jelas ya, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-11, bukan ayat ya, ini dari jumlah dari varian virus rohani, virus penyakit rohani akhir zaman yang ke-11. Tidak dapat mengekang diri, jadi tidak bisa mengendalikan diri. Kalau sudah emosi, saudaraku, sudah tidak terkendali. Kemudian garang, seperti di awal saya sampaikan. Kalau pemimpinnya garang, itu anak buahnya juga garang-garang, gitu loh, saudaraku. Pemimpinnya garang, anak buahnya garangan. Bukan seperti itu ya, saudaraku. Anak buahnya itu garang juga, saudara, kalau pemimpinnya itu garang. Tapi kalau pemimpinnya itu lemah lembut seperti Tuhan Yesus, itu pengikutnya juga lemah lembut, kalau memang pengikut Yesus. Kemudian tidak suka yang baik, jadi sukanya itu yang buruk-buruk, saudaraku. Kalau dengar berita yang buruk itu begitu cepat viralnya. Tapi kalau menyampaikan warta kebaikan, warta kebenaran, itu enggak viral-viral, saudaraku. Tapi kalau
dengar gosip, itu viral cepat, saudaraku. Suka mengkhianat, kemudian jelas sudah. Yang ke-15, tidak berpikir panjang, ayat 16, berlagak tahu. Kemudian yang ke-17, ini bukan ayat, saya salah ucap ya. Yang ke-17 ini sifat buruk. Yang ke-17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian sifat yang ke-18, secara lahiriah mereka beribadah, namun pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Amin. Saudara, jadi ada 18 macam karakter atau varian dari virus penyakit rohani akhir zaman. Dari mencintai dirinya sendiri, membual, menyombongkan diri, memfitnah, kemudian sampai dengan yang ke-18, secara lahiriah mereka beribadah, namun pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Itu 18 varian virus akhir zaman. Saudaraku, itulah 18 varian virus yang ditebarkan oleh antikris dan nabi palsu di akhir zaman. Jadi, sekali lagi ini bukan kebetulan kalau jumlahnya itu 18 dan angka antikris itu 666. Ya, ini sedikit hikmat saja. Kalau toh ini dianggap kebetulan, ya sanggepen rapopo. Tapi ini memang kenyataannya seperti itu. Saudaraku, pengikut antikris adalah orang-orang yang terpapar tanda dan karakter jahat itu. Pengikut antikris dan nabi palsu itu adalah orang-orang yang terpapar 18 macam tanda dan karakter jahat itu dan tidak mau bertobat. Jadi itu, saudaraku, orang yang kena tanda 666 itu orang yang terpapar oleh virus penyakit rohani akhir zaman yang ditebarkan oleh antikris. Orang-orang yang terpapar 18 macam karakter jahat itu, itulah pengikut antikris. Saudaraku, kalau tidak mau bertobat, yang dari yang pertama tadi mencintai diri sendiri, membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, kemudian suka menjelekkan orang, tidak berpikir panjang, sampai yang terakhir tadi secara lahiriah mereka beribadah. 18 macam varian virus penyakit rohani akhir zaman ini yang menandai seseorang itu menjadi pengikutnya antikris. Jadi itu tanda orang kalau ikut antikris itu dia memiliki 18 kejahatan itu. Itu tanda, saudaraku, secara rohani. Jadi bukan orang yang divaksin ya, saudaraku. Orang yang divaksin ternyata malah mengasihi, itu banyak ya, saudaraku. Saya tuh heran. Nah, itu orang yang divaksin tidak berubah jadi buruk, tapi malah semakin rajin mendengarkan firman Tuhan, semakin mengasihi sesamanya, semakin bagus persembahannya, saudaraku. Makanya sudah jangan gampang-gampang memvonis, jangan gampang-gampang mendengar ilham-ilham roh yang gak jelas. Karena pewahyuan di akhir zaman itu hierarkinya jelas, saudaraku. Jadi seperti itu ya, saudaraku. Pengikut antikris dan nabi palsu itu adalah mereka yang sifat dan karakternya ditandai 18 macam kejahatan itu. Saudaraku, kejahatan yang meliputi kejahatan tubuh, kejahatan jiwa, dan kejahatan roh. 18, saudaraku, macam kejahatan. 6 kejahatan tubuh, 6 kejahatan jiwa, dan 6 kejahatan roh. Saudaraku, itu yang membuat seseorang itu disebut sebagai orang-orang yang mengikuti antikris akhir zaman. Kalau hidupnya itu ditandai dengan 18 macam kejahatan. Lah meskipun sudah disontek, saudaraku, kalau sudah itu baik, penuh kasih, tidak garang, saudaraku, mengasihi sesama, saudaraku, ya saudara pengikut Tuhan Yesus tetap. Sudah perhatikan baik-baik ini. Jadi justru 18 macam karakter jahat inilah, ini yang diinjeksikan oleh iblis kepada manusia. Karakter-karakter buruk yang disuntikkan oleh iblis kepada manusia, supaya manusia nanti menjadi tidak percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikut antikris di akhir zaman. 18 macam karakter kejahatan inilah yang, saudaraku, menjadi sifat orang-orang yang nanti tidak terangkat. Saudara,
Sekali lagi deh, jadi bukan orang yang divaksin. Kalau divaksin itu nggak apa-apa itu untuk kesehatanmu. Sampai saat ini tidak ada indikasi bahwa vaksin itu merupakan tanda 666 dari Tuhan, saudaraku. Kalau dari rekayasa manusia terserah, tapi kalau dari pihak Tuhan seperti itu, saudaraku. Sampai saat ini, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara jangan takut, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau saudara punya alasan khusus tentang kesehatan saudara sehingga saudara tidak perlu vaksin, ya tidak vaksin, tidak apa-apa. Jadi bukan satu paksaan, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi 18 macam kejahatan 2 Timotius tadi, saudaraku, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu merupakan 18 macam kejahatan yang nanti akan menguasai tubuh, jiwa, roh seseorang yang mengikuti antikris di akhir zaman, saudara. Dan untuk memenuhi segala nafsu jahat itu, maka antikris nanti menyiapkan fasilitas yang namanya Babel besar akhir zaman. Wahyu pasal 17 dan Wahyu pasal 18, di mana di tempat itu nanti dijual segala macam barang maupun jasa untuk pemenuhan hawa nafsu manusia. Saudara bisa melihat itu yang dijual di market besar akhir zaman itu apa? Di Wahyu pasal 18 ayat 12 dan 13 yang pokok bahasan kemarin sudah saya sampaikan. Dan untuk masuk ke suasana hingar-bingar pesta pora dunia itu, masuk ke suasana Babel pesta dunia itu, saudaraku, suasana pemenuhan hawa nafsu, suasana pemenuhan hawa nafsu itu, maka orang harus terima tanda karakma 666. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Saat ini belum pemasangan tanda 666, belum pemasangan tanda karakma. Sudah jangan takut dengan vaksin yang saat ini diprogramkan oleh pemerintah, ya saudaraku, sudah jangan takut. Nanti saatnya kalau betul-betul karakma itu diterapkan, itu akan ada tanda dahsyat, saudaraku. Akan ada tanda besar di langit dahulu, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian akan ada tanda anak laki-laki yang di bawah harpazo, saudaraku. Akan ada tanda pengungsian. Baru setelah itu karakma diterapkan. Pasti nanti hamba-hamba Tuhan nanti akan dikasih tahu tentang hal ini, saudaraku. Tapi saat ini belum, saudaraku. Makanya saya sampaikan kepada saudara, saya melihat yang sudah vaksin ternyata mereka tetap baik, saudaraku. Tidak kemudian berubah, ya saudaraku. Mereka tetap baik, tetap beribadah, tetap bisa mencintai Tuhan, mengasihi yang lain, saudaraku. Kita baiknya, saudaraku, kita harus memohon hikmat kepada Tuhan supaya kita benar-benar mengerti rencana Tuhan di akhir zaman. Ikuti terus pemberitaan kitab Wahyu yang kami beritakan dan support saudara. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati.